Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Putri Purnima Dewi. Ibu merupakan guru PLP dari Universitas Surya Kencana pada mata pembelajaran PPKN. Ibu di sini akan mengingatkan kepada kalian untuk terus mengikuti protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan seringlah mencuci tangan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran ini diharapkan ketika kalian mengikuti proses pembelajaran, dapat mengidentifikasi, menjelaskan, serta menganalisis perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia yang terdiri dari tujuan negara Republik Indonesia serta pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kita akan membahas mengenai tujuan negara Republik Indonesia. Setiap manusia pasti mempunyai tujuan, begitupun dengan negara yang merupakan organisasi manusia. Ketika didirikannya negara, pasti memiliki tujuan. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya. Di sini ada teori menurut Plato yang menyatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Selanjutnya di sini ada teori negara kekuasaan. Ada dua tokoh yang menganut teori negara kekuasaan. Yang pertama di sini menurut Shang Yang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menyiapkan tentara yang kuat, tentara yang disiplin, dan tentara yang mampu menghadapi segala hal. Selaras dengan hal tersebut, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebebasan, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya di sini ada teori teokratis, kedaulatan Tuhan. Menurut teori teokratis, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Yang menganut teori ini adalah Thomas Aquinas dan Agustinus. Teori ini dapat diartikan bahwa pimpinan negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya di sini ada teori negara polisi. Menurut teori negara polisi, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta perlindungan hak serta kebebasan warganya. Teori ini digulirkan oleh Immanuel Kant. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dibentuk undang-undang yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat, serta negara tidak boleh ikut campur di dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Selanjutnya di sini ada teori negara hukum. Dalam pandangan teori negara hukum bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Teori ini digulirkan oleh Crabbe. Dalam negara hukum, segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa terkecuali harus taat kepada hukum. Selanjutnya di sini ada teori negara kesejahteraan. Tujuan negara menurut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pencetus teori ini adalah Mr. Cronenberg. Dalam hal ini, negara dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di negara tersebut.
Yang kedua, di sini ada rumusan tujuan negara Republik Indonesia. Sebagai bangsa dan negara yang beradab, negara Republik Indonesia mempunyai tujuan dalam melaksanakan kehidupan kenegaraannya yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang menegaskan mengenai tujuan negara kita sekaligus tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jika diperhatikan keempat tujuan negara kita, kemudian kita kaitkan dengan teori mengenai tujuan negara, maka kita termasuk negara yang menganut teori negara kesejahteraan. Hal ini dikarenakan keempat tujuan di atas semuanya menekankan pada aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 1, Pasal 1 Ayat 3 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan belaka. Semakin jelas bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Baik, yang selanjutnya di sini ada pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan negara bukan hanya kekuasaan eksekutif saja, tetapi terdapat pula kekuasaan legislatif dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga di negara Indonesia begitu dinamis. Untuk melihat perkembangan lembaga-lembaga negara di Indonesia, kita akan melihat struktur-struktur lembaga ketatanegaraan di Indonesia. Di sini ada sebelum amandemen. Di sini ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, MPR, MA, BPK, DPR, Presiden, dan BPK. Selanjutnya di sini struktur negara setelah amandemen. Di sini ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif yang berwarna oranye. Di sini ada KPU, KPU daerah, BPK, BPK provinsi, Bank Sentral, Presiden, Pemda Provinsi, Gubernur dan DPR, Pemda Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, DPRD, Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, TNI, dan Polri. Di sini ada lembaga eksekutif yang berwarna biru, terdiri dari DPR, MPR, dan DPD. Dan lembaga yudikatif di sini ada lembaga kekuasaan hakim lainnya, MA, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan TUN. Ada MK dan Komisi Yudisial. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah dilakukan perubahan, secara tegas disebut 3 kekuasaan negara. Di sini yang pertama ada kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Secara teoritis, kekuasaan ini dipegang oleh anggota DPR. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden. DPR hanya memberikan persetujuan saja. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan DPR hanya melakukan persetujuan.
Selanjutnya, pasal 20 ayat 1 yang ditegaskan bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Setelah dilakukan perubahan undang-undang, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dalam perubahan ini, DPR mempunyai kekuasaan yang besar dalam proses pembentukan undang-undang. Selain pembentukan undang-undang, pada saat ini DPR begitu besar kekuasaannya dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Kekuasaan tersebut terlihat dari hak-hak yang dimiliki oleh DPR seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak yang menyatakan pendapat. Selanjutnya di sini ada kekuasaan pemerintah negara. Kekuasaan pemerintah negara disebut juga kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden, sehingga presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dikarenakan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang ciri utamanya memposisikan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebelum perubahan undang-undang, kekuasaan Presiden Republik Indonesia begitu besar. Pada awal pemberlakuan undang-undang, Presiden Republik Indonesia selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dikarenakan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, MA itu belum terbentuk. Selanjutnya, di sini ada setelah perubahan undang-undang. Presiden Republik Indonesia masih tetap berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa perubahan berkaitan dengan kekuasaan presiden, di antaranya sebagai berikut. 1. Presiden tidak lagi berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini sebagai konsekuensi dari dialihkannya kekuasaan dalam membentuk undang-undang kepada DPR. Yang kedua, Presiden tidak lagi berwenang untuk mengangkat anggota MPR dari utusan golongan, utusan daerah maupun unsur TNI. Yang ketiga, Presiden mesti memperhatikan pertimbangan DPR ketika akan memberikan amnesti dan abolisi dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung ketika akan memberikan grasi dan rehabilitasi. Yang ketiga di sini ada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman disebut juga kekuasaan yudikatif. Sebelum dilakukannya perubahan undang-undang, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1. Setelah perubahan undang-undang, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga ditegaskan oleh pasal 24 ayat 2 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di sini ada peran pemerintahan pusat dalam mewujudkan tujuan negara. Berbicara mengenai pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang fungsi negara itu sendiri. Tugas utama pemerintah adalah menjalankan fungsi negara itu sendiri. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar, alinea keempat dapatlah disimpulkan bahwa fungsi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara Indonesia hendaknya melindungi wilayah Indonesia, bukan hanya wilayah, tetapi seluruh warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Yang kedua di sini ada memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Sudah sewajarnya jika negara memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Hal ini juga dipertegas di dalam pasal 33 dan pasal 34. Selanjutnya di sini ada mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Sudah sewajarnya pula negara harus mencerdaskan warga negaranya dengan mendirikan pendidikan formal maupun non formal serta membiayai seluruh fasilitas pendidikan tersebut. Selanjutnya ada di sini aktif melaksanakan ketertiban dunia. Negara hendaknya turut serta mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, negara Indonesia menjadi anggota dan aktif dalam beberapa organisasi regional maupun internasional, misalnya PBB dan ASEAN. Penyampaian materi kita cukupkan sekian dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Ibu harap kita semua tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.